Pemirsa, berbagai harga komoditi pangan naik signifikan, menyusul minyak yang langka di pasaran. Kini warga diberatkan dengan kenaikan harga daging sapi dan ayam hingga harga LPG. Harga daging sapi di Pasar Kopro, Jakarta Barat terus naik dari beberapa bulan yang lalu. Kenaikan harga ini diprediksi akan terus naik hingga menjelang Lebaran nanti. Para pedagang daging sapi mengaku kenaikan harga mempengaruhi omset penjualan hingga 40%. Saat ini daging sapi dijual dengan harga Rp150.000 per kilogram. Sebelumnya, daging sapi dijual dengan harga Rp110 sampai Rp120.000 per kilogramnya. Tak hanya itu, warga dari berbagai daerah di Gunung Kidul, Yogyakarta juga menyerbu operasi minyak murah yang digelar Dinas Perdagangan Provinsi yang bekerjasama dengan Bulog. Warga harus rela antri berjam-jam untuk mendapatkan 2 liter minyak goreng seharga Rp14.000 per liternya. Menurut warga, kelangkaan minyak goreng di Gunung Kidul mulai dirasakan sejak 1 bulan terakhir. Jika ada minyak goreng, warga harus membelinya seharga Rp20.000 untuk kemasan setengah liter. Tak hanya daging, minyak, kenaikan harga juga terjadi pada ayam. Harga daging ayam di Cilacap, Jawa Tengah terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp5.000 per kilogram. Harga ayam sebelum mengalami kenaikan dijual dengan harga Rp24.000, kini melonjak menjadi Rp29.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ayam ini dikeluhkan oleh para pedagang karena membuat omset penjualan mereka turun hingga 50%. Warga berharap pemerintah segera menstabilkan harga komoditi pangan sehari-hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahasnya, kami sudah bergabung dengan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, ada Pak Tulus Abadi. Selamat siang, Pak Tulus. Ya, selamat siang, Mbak. Baik ya, Pak Tulus, ini persoalan minyak yang naik bahkan langka belum selesai, tapi ini sudah disusul dengan berbagai kenaikan harga pangan, bahkan di luar pangan, harga tol ini kabarnya naik ini. Apa faktor yang menyebabkan kenaikan harga ini? Ya, kalau kita bicara faktornya apa, memang ada yang berbeda-beda ya. Maksudnya ada faktor bahan baku yang impor seperti tempe, tahu, itu karena faktor impor kedelainya sangat dominan. Ketika harga pasar impor naik, ya otomatis kita terdampak dari harga impor tersebut, sehingga memang tidak bisa dihindari. Kemudian juga gas LPG, karena kita juga masih impor yang sangat signifikan, sementara harga LPG dunia dan minyak dunia juga mengalami kenaikan, ya otomatis juga terjadi kenaikan itu. Tetapi khusus minyak goreng ini yang masih anomali ya, karena kita untuk minyak goreng ini kan bahan bakunya merupakan bahan baku yang berasal dari Indonesia, yaitu CPO. Bahkan kita merupakan penghasil CPO terbesar di dunia. Tapi sampai sekarang pemerintah belum mampu mengatasi soal pasokan, kelangkaan, dan juga harga yang wajar yang pemerintah, Kementerian Perdagangan sudah menjanjikan agar akhir Februari ini mestinya sudah bisa normal. Ternyata sampai detik ini kami masih banyak menerima pengaduan, dan juga berbagai liputan media menunjukkan masyarakat masih kesulitan mendapatkan minyak goreng di gerai-gerai modern maupun di pasar tradisional. Ini memang ada satu anomali yang saya kira kita minta untuk pemerintah mengusutnya, apakah ada faktor distribusi yang tidak beres, ataupun ada pihak-pihak yang menimbun, atau juga karena kebijakan pemerintah itu sendiri yang terlalu overacting di dalam membuat satu keputusan soal harga minyak goreng itu, misalnya kebijakan satu harga. Baik, oke, baik. Jika memang ada bahan pangan yang impor dinyatakan memang wajar ada kenaikan harga, tapi ini harga daging yang memang cukup naik signifikan. Apakah memang alasan impor juga menjadi wajar atas kenaikan harga daging ini hingga pedagangnya mogok? Ya, saya tidak tahu apakah untuk daging ini karena daging sapi kita juga masih impor signifikan, Mbak, khususnya untuk hotel, restoran, dan kafe ya. Tetapi untuk kebutuhan pasar tradisional, mestinya daging sapi logistik, daging sapi domestik bisa sudah masuknya, sehingga tidak ada alasan yang rasional untuk terjadinya kenaikan yang tidak wajar. Apalagi ini tidak ada momen ya, belum ada momen Ramadan ataupun Idul Fitri, sehingga mestinya harganya normal, kecuali mungkin faktor cuaca ya, atau faktor distribusi yang juga mungkin bermasalah. Sekali lagi, pemerintah harusnya mengulik masalah ini sehingga harga di end user bisa
normal ya. Kalaupun ada kenaikan tentu alasannya adalah faktor-faktor yang bisa diterima akal sehat, apakah karena momen seperti Nataru kemarin ataupun juga Ramadan ataupun Idul Fitri nanti. Tapi ini belum ada momen yang menjadikan alasan untuk kenaikan yang terjadi. Gitu. Jadi saya kira tugas pemerintah harus hadir betul untuk mengulik apa faktor-faktor yang itu menyebabkan kenaikan harga yang tidak masuk akal, karena tidak ada alasan untuk terjadinya kenaikan kecuali ada alasan-alasan seperti bencana alam ataupun cuaca yang buruk. Baik, bagaimana keluhan-keluhan masyarakat di lapangan terhadap YLKI khususnya terkait kenaikan harga ini yang memang secara bersamaan semuanya? Ya tentu saja sejak akhir Desember yang lalu sampai sekarang keluhan-keluhan masyarakat sangat dominan ke YLKI dan juga lembaga-lembaga lain khususnya soal minyak goreng, dan apalagi akhir-akhir ini terjadi kenaikan serentak ya, mulai dari tadi kita bicara soal minyak goreng, kemudian tahu tempe, kemudian daging dan juga tarif tol dan juga gas LPG. Nah mestinya ini ada semacam kesepahaman dari pemerintah agar kenaikan yang bisa dikendalikan jangan dinaikkan dulu atau dibatasi dulu, kecuali faktor-faktor yang memang di luar kendali pemerintah seperti soal kenaikan impor kedelai ataupun juga hal-hal lainnya, kecuali juga pemerintah punya cukup uang untuk mensubsidi selisih kenaikan impor yang memang sangat signifikan gitu. Nah kalau tidak bisa subsidi ya setidaknya mengatasi soal rantai-rantai distribusi yang bisa lebih disederhanakan sehingga tidak berdampak terhadap harga yang karena panjangnya rantai distribusi tersebut. Baik, oke. Subsidi atau distribusi yang harus dilakukan atau bagaimana pencegahannya? Karena ini memang sudah banyak persoalannya, minyak saja belum kita katakan pemerintah belum bisa mengatasi ini harga daging, ayam dan juga ini terkait harga tol juga katanya naik. Nah, ini bagaimana pemerintah untuk mengatasinya? Ya, kalau terkait dengan impor agak sulit dihindari kecuali sekali lagi pemerintah punya cukup uang untuk membayar selisih harga impor itu sehingga pada importir ataupun distributor harganya bisa ditekan. Nah kalau kemudian untuk tarif tol mestinya ya dikoordinasikan saja antar kementerian dan lembaga agar jangan sampai kenaikan itu berbarengan ya, karena sekuat apapun daya beli konsumen kalau kenaikan itu berbarengan otomatis atau lama-lama akan tergerus juga, akan mengganggu daya beli juga ataupun inflasi akan tinggi. Oleh karena itu pemerintah harus betul-betul mensinergikan antar kementerian dan lembaga agar kenaikan itu tidak berbarengan, sekalipun misalnya punya alasan teknis yang masuk akal. Tapi kan alasan-alasan teknis tidak serta-merta kemudian tidak memperhitungkan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Apa gunanya negara kalau kemudian alasannya hanya alasan teknis, ekonomis, alasan impor dan segala macam. Gitu. Baik, termasuk juga mengatasi persoalan di pasar sendiri ya, Pak Tulus ya? Saya kira seperti itu ya, karena yang terpenting bagi konsumen adalah aksesibilitas, affordabilitas dan juga kualitas. Jangan sampai ketiga hal itu terganggu, khususnya menyangkut affordabilitas atau daya beli. Karena kalau daya beli terganggu maka efeknya akan pada pengurangan bahan pangan ataupun mengganti kualitas bahan pangan yang lebih rendah kualitasnya sehingga bisa terjadi ancaman kepada kekurangan gizi ataupun stunting dan lain sebagainya yang justru pemerintah akan merugi sendiri dengan kebijakan yang tidak terkendali itu. Baik, sementara ini Pak Tulus, apa yang YLKI lakukan dengan harga-harga pangan yang terus naik ini? Ya kita sudah membuat posko pengaduan dan juga sudah membuat khususnya minyak goreng kita sudah membuat petisi ya kepada KPPU yang dimana petisi itu untuk meminta KPPU selaku pengawas persaingan usaha untuk melakukan upaya-upaya seperti ada dugaan kartel ataupun dugaan persaingan tidak sehat sehingga berdampak kepada harga kepada konsumen. Ya, petisi ini telah didukung oleh 5.000 lebih konsumen terkait dengan dorongan agar KPPU melakukan penyelidikan adanya dugaan kartel ataupun excessive margin dari produk atau komoditas minyak goreng gitu, khususnya kepada minyak goreng.
Baik, ya, terima kasih banyak Pak Tulus Abadi, Ketua YLKI sudah meluangkan waktunya di Ayu Siang. Pemirsa, mengatasi kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng, kelompok ibu-ibu di Banyumas memiliki solusi. Mereka menghasilkan minyak dari kelapa tua atau yang biasa disebut klentik. Iklim Indonesia yang tropis dan menghasilkan banyak pohon kelapa di sejumlah daerah menjadi keuntungan bagi warga sekitar. Pasalnya, di tengah langkanya stok minyak goreng di pasaran, sekelompok ibu-ibu di Banyumas, Jawa Tengah menciptakan solusi dengan menggunakan sumber daya alam daerahnya, yaitu kelapa. Kelapa tua yang sebelumnya tidak digunakan, kini dimanfaatkan daging buahnya untuk menghasilkan minyak goreng atau biasa disebut klentik. Sekarang minyak juga susah nyarinya. Kita nyoba untuk bikin minyak kelapa atau klentik, kalau di sini namanya klentik, kelapa yang diparut, kemudian diperas, kemudian dimasak santannya sampai mengering, kemudian mengeluarkan minyak. Ini minyaknya udah jauh lebih baik dan lebih sehat, jernih sekali, dan menghasilkan juga lumayan. Nah, ini untuk solusi kelangkaan minyak yang di desa mungkin susah dan punya kelapa banyak, ini bikin aja sendiri. Tak hanya kaum ibu, bapak-bapak pun turut serta mempraktekkan cara ini untuk menghasilkan minyak goreng kebutuhan rumahnya. Kalau 10 kelapa, bisa lah hampir 1 liter. Nah, itu pun otomatis kan minyak menjadi lebih bagus lah. Di Kabupaten Banyumas, hampir tiap perkarangan rumah warga memiliki banyak pohon kelapa. Hal ini tentunya bisa dimanfaatkan secara optimal agar warga tidak bergantung pada minyak goreng berbahan kelapa sawit. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, Ainis melaporkan. Pemirsa, politikus sekaligus pengusaha minyak Arifin Panigoro tutup usia. Arifin meninggal di Amerika Minggu kemarin pada pukul 14.29 waktu setempat atau 28 Februari pukul 3.45 waktu Indonesia Barat. Buat Bapak, Pak. Baik, Pak. Iya. Ini adalah kondisi Arifin Iya, Pak. Panigoro 3 hari Terima kasih, sebelum Pak. meninggal dunia. Arifin Panigoro kasih, Pak meninggal Presiden. pada usia 76 tahun. Politikus ini meninggal di Mayo Clinic, Amerika Serikat. Dalam dunia politik, Arifin sempat bergabung dengan PDIP di tahun 99. Dirinya pernah menjabat sebagai ketua DPP dan ketua fraksi pada tahun 2002-2003. Tahun 2005, Arifin mundur dari DPR dan PDIP dan membuat partai baru bernama Partai Demokrasi Perbaruan. Selain politikus, Arifin merupakan pengusaha minyak dan disebut sebagai Raja Minyak Indonesia karena memiliki perusahaan minyak yang besar di Indonesia. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Presiden. Ritual belasan warga di Pantai Watu Ulo, Jember, Jawa Timur dibubarkan petugas. Ayu Siang segera kembali sesaat lagi.